Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak sekalian, kami rombongan dari Jakarta melaksanakan safari dakwah mulai dari Lampung, kami ada 2 malam, lalu di Palembang 2 malam, di Jambi 2 malam, kami datang tadi malam di Pekanbaru. Insya Allah kalau tidak ada besok kami lanjut ke Medan sampai insya Allah sampai ke Aceh. Jadi apa yang misi yang kami bawa, alhamdulillah kami sama-sama bersyukur ya. Apa yang kami sampaikan ini sangat sejalan dengan nama masjid ini. Ya kan, nama masjid Zikrullah. Ya, jadi seperti bapak-bapak kami bahwa ala dzikra ala dzikri tamannal qulub, dengan hanya dengan berpikir hati menjadi tenang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang biasa Bapak Ibu amalkan selama ini, misalnya subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, bahkan Asmaul Husna yang 99 tersebut dengan kita mengucapkan Allah sudah maksud semuanya. Subhanallah sudah masuk di situ Allah, alhamdulillah, bahkan 99 Asmaul Husna. Jadi ini dikatakan zikir ismudzat, ya, zikir apa? Zikir ismudzat atau zikir ismul azam. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah amalan para nabi, para wali Allah, ini amalan. Jadi kalau wali-wali Allah Bapak Ibu, itu setiap denyut jantungnya Allah, 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 dia berhenti. Nah, tetapi yang kami sampaikan ini kita amalkan sesuai surat An-Nisa ayat 103, ya, sesuai surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Apabila kau selesai pada sholat, sebelum ingatlah Allah. Nah, kita mengamalkan selesai sholat fardu. Ada sholat sunat ba'diyah, selesaikan sholat ba'diyah, baru kita amalkan secara sempurna. Sebenarnya Bapak Ibu, dengan kita mengamalkan zikir Ustaz ini, zikir Allah, 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 sebetulnya kita sedang latihan menghadapi sakaratul maut. Ada pepatah mengatakan la bisa karena biasa, ya, la bisa karena biasa. Jadi kita biasakan lidah saya, kita Allah, 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 Allah. Berapa banyaknya? Tidak dihitung. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 41. Alhamdulillah syaitan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 41. Hai orang yang beriman, sebutlah Allah banyak-banyak. Berapa banyak sini? 1000, 2000, 1 juta. Ya, rupanya dimaksud banyak itu adalah keikhlasan kita. Sehingga zikir kita ini tidak dihitung, dia berarti secara otomatis. Ya. Jadi zikir kita ini tidak dihitung, dia akan berhenti secara otomatis. Kenapa tadi Pak Imam tadi mengatakan ini zikir akhir zaman? Sesuai dengan hadis tadi, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak berhenti dari kiamat kecuali tidak disebut di muka bumi Allah, Allah. Bahkan dalam diskusi mengatakan Allah berfirman kepada masyarakat Israel, apabila ditiup sangkakala
doa. Doanya satu saja. Supaya fokus gitu ya. Kita minta awal senang sakit doa itu yang anak kita sedang ujian doa anak lulus dalam ujian. Doa satu saja. Nanti sholat berikutnya bisa sekarang sholat dulu, sholat maghrib, sholat isya dan bila satu saja supaya fokus, supaya mantap doanya. Nah setelah itu kita baca surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum. Surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni maksudnya Allah. Allah pun akan mengingat engkau. Baru kita zikir Allah. Berapa banyak kita lalu kita baca laqad ja'akum dan seterusnya. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara mengamalkannya, akan saya contohkan ya. Nah, baik. Nanti setelah kita ijazahkan pikir ini, boleh kita nanti adakan tanya jawab ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan. Kami masih ada waktu sampai besok. Kami menginap di kompleks Arimbi ya, ada Papua Hotel Arimbi di Simpang 3 ya. Jadi sebelumnya kami akan mencontohkan bagaimana cara menerima Allah. Jadi makhrajnya untuk didoakan harus betul tepat. Barulah kabul doa. Karena yang kita sebutnya adalah Tuhan pencipta semesta alam. Jadi kita tidak harus sembarang sebut. Satu Allah satu nama. Jadi dia pangkat rombongan itu pulau rubuhnya dari pangkat rombongan. Ya, tempat alif dan itu dipanggil rombongan. Ya, sebelah depan. Sedangkan habesar itu pangkat rombongan sebelah belakang. Saya contohkan ya. A harus bersih ya. A. Boleh Pak, duduknya seperti ini Pak, duduk istiqlal. Ini duduk putriku, ini duduk yang paling bagus menghadap Allah. Silakan Pak, duduknya seperti Pak Umar, silakan. Silakan duduknya seperti duduk berkelipu, harus jawab bilang berkelipu ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya istiqlal. Nah, tangannya dirapatkan. Baik, boleh Pak, coba silakan. Allah. Silakan Pak, mau dicoba silakan. Allah. Lamanya tebal. Allah. Waktu tadi dorong ke Allah. Nah, jadi saya teringat kisah Panglima Natsur ya. Waktu itu ada namanya perang Hunain. Ini ada di kitab Nurul Yakin ya. Kalau Iman Rasa ada kitab Nurul Yakin, ini ada kisah di situ. Jadi waktu itu terjadi peperangan antara kafir Quraisy yang dipimpin oleh Panglima Natsur, lalu kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah. Singkatnya tidak cerita, di dalam kisah peperangan itu ada gencatan senjata ya. Jadi istirahat dulu gitu kan. Nah, rupanya si Panglima Natsur ini yang curang, yang menendang-nendang, singkat cerita sampailah dia di hadapan Rasulullah. Dia harus bertanya, hai Muhammad, pada saat kau minta tolong, nyawa kau ada di dunia. Apa waktu itu ucapan waktu musuh bertanya? Jawabnya adalah Allah. Langsung Panglima Natsur lemas pada menit. Itu ada di kitab Nurul Yakin yang sandal bisa dibuka di kitab Nurul Yakin, ada di sini. Lalu Rasulullah mengatakan, hai Rasul, pada saat hanya prestasi ngomong. Lalu kata Nabi Muhammad, kita sudah ada perjanjian dalam peperangan. Nah, sekarang saya kembalikan ini dan mau kembali ke pasukan. Mari. Dalam perjalanan si Panglima Natsur itu berpikir, buat apa saya berperang dengan orang seperti ini? Kalau dia membunuh dan saya bertemu sudah mati. Nah akhirnya singkat cerita Panglima Natsur kembali lagi minta syahadat. Dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panglima Natsur masuk Islam. Lalu dia kembali ke pasukannya, dia ceritakan kepada pasukannya, akhirnya semua pasukannya masuk Islam, perang pun selesai. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini bukan hanya cerita, ini insya Allah bagi pengamal pikir ini insya Allah ini juga bisa kita buktikan. Misalnya kita sudah ditolong senjata, kita minta ya Allah jangan dapat digunakan senjata mulia. Lalu kita menjawab Allah.
kalimat Allah dalam sini. Jadi ini kalau Bapak amalkan setiap sholat fardu nanti terasa nih kekabulan doanya. Untuk urusan ibadah kekabulan 100%. Ya, baik. Sekarang kita coba Allah. Tebal Pak. Buka bulan ya. Bulan kalidah. Ketawa. Allah. Allah. Coba. Allah. Tebal lagi. Allah. Allah. Lagi Pak. Allah. Silakan Pak. Coba Pak. Duduknya seperti ini Pak. Baik Pak. Coba silakan Pak. Coba. Allah. Allah. Silakan Pak. Coba. Allah. Baik. Kita baca surah Al-Baqarah 1 2. Fadhkuruni azkurkum. Silakan Pak. Fadhkuruni azkurkum. Baik, kita sama-sama berpikir. Allah. 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 Satu lagi saya sampaikan di doa. Jadi apa saja doa kita ditutup dengan sabaqal muqaddim. Coba sabaqal muqaddim. Sabaqal muqaddim. Muqaddim. Coba sabaqal muqaddim. Coba sabaqal muqaddim. Nah, ini adalah hadis Nabi Muhammad Muslim. Nabi bersabda, sabaqal muqaddim. Pasti menang muqaddim. Terdahulu. Ya, kalau ada yang menang ada yang kalah. Jadi Rasulullah bilang pasti menang muqaddim. Lalu para sahabat bertanya, wa mal muqaddim Rasulullah? Siapakah muqaddim itu Rasulullah? Dijawab Nabi qala, adzakiruna Allah wa dzakiras. Laki-laki dan wanitanya yang lidahnya basah menyebut nama Allah. Sehingga bagi yang mengulangi zikir ini apabila diucapkan sabaqal pada Quran, ya, saya sampaikan dari Syekh. Baik, untuk mempercepat waktu, kita contohkan aja, kita praktek langsung Pak ya. Kita praktek langsung. Ini saya praktekkan langsung ya. Mohon sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kita kenal kan la ilaha illallah, kita menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau apa bedanya dengan kita menyebut Allah, Allah, Allah? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Bapak. Pak Hasan. Pak Hasan, terima kasih sekali. Bagus sekali pertanyaan Pak Hasan ya. Jadi ini adalah hadisnya. Afdhul dzikri wa lahu annahu la ilaha illallah. Zikir paling afdal adalah zikir ya, zikir la ilaha illallah. Betul ya Pak ya? Biasanya imam untuk memimpin zikir la ilaha dia mulai daripada afdhul dzikri wa lahu annahu la ilaha illallah.
baru itu pedalaman di Arab sana. Yang tadinya nyembah berhala, Pak. Dia musyrik, menyembah pohon, menyembah berhala. Dia menyembah Tuhan selain daripada Allah. Lalu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zikir apa yang afdol bagi saya? Zikir apa yang afdol bagi saya? Dia jawab lagi. Afdol zikri fa'alahu annahu la ilaha illallah. Zikir yang afdol bagi kamu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Supaya tertanam dalam jiwa dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya tertanam dalam jiwa dia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena tadinya dia bilang Tuhan selain daripada Allah. Kalau kita dan wilayah sudah Islam, ya Pak, kita dan wilayah sudah Islam. Yang afdal bagi kita adalah Allah. Allah. Saya contohkan begini Pak. Makanan rohani apa Pak? Pak Hasan. Makanan rohani Pak. Makanan rohani Zikir. zikir. Makanan rohani adalah zikir. Itu. Makanan jasmani apa? Makanan jasmani. Nasi. Nasi. Lalu kita bilang sama orang Belanda, makanan yang afdol, makanan yang afdol adalah nasi. Orang Belanda nggak terima Pak. Oh bukan nasi yang afdol, yang afdol adalah kentang. Orang Italia Pak, dia bilang bukan kentang, bukan nasi, tetapi apa? Spaghetti. Tahu spaghetti Pak ya? Ada tuh kalau jual di di mall-mall itu ya. Nah, itu adalah makanan khas orang Italia. Lalu orang Arab bilang yang afdol bagi dia adalah roti, Pak. Roti gandum. Nah, dulu orang Madura makanan pokok mereka adalah orang Madura Pak. Apa? Jagung. Ya. Lalu orang Ambon saung. Nah, jadi rupanya makanan afdol ini makanan apa Zahir afdol melihat tempat. Untuk kita di sini afdol kita adalah nasi. Tetapi di Ambon saung, di Madura jagung, di Belanda kentang. Nah, sama juga. Jadi pikir Allah afdol bagi orang yang tadinya menyembah selain Allah. Afdol bagi dia, tidak afdol bagi kita. Nah, sehingga ada dalam satu kitab seorang ulama besar ya, dia bilang aku tobat berpikir lagi. Aku tobat berpikir lagi. Kenapa aku tobat? Karena aku khawatir. Waktu kita ucapkan la ilaha, aku berikrar tidak ada Tuhan. Nyawa aku habis. Yang bersiko. Betul tak? Nah, baju puasa tidak merah, tidak hitam, melainkan putih. Baju puasa bukan hitam, bukan merah, melainkan putih. Lalu saya bilang baju puasa putih, sama tak? Sama atau beda? Nah, baju puasa tidak merah, tidak hitam, melainkan putih. Lalu saya bilang baju puasa putih, sama tidak? Itu sebagai bapak. Ya, saya sebagai bapak. Yang penting bagi kita adalah dasarnya ada tidak. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali. Banyak sekali dari Tuhan. Dan saya sudah bacakan surah Al-Asr. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Coba dia terjemah. Hai orang beriman, sungguhlah Allah banyak. Bukan disuruh la ilaha illallah banyak banget. Coba dipikirkan. Nah, hanya saja tadi yang masuk ke Indonesia ini terlalu di situ. Jadi pada dua sebab musuhnya adalah seorang bidadari yang bertanya, apa yang bikin afdol bagi dia? Afdol bagi dia tidak ada bagi orang yang sudah yakin kepada Allah. Nah, kalau kita bilang Allah habis. Insya Allah syukur. Nah, ini paling enak Pak. Dikit paling enak. Dia tidak berliku-liku. Langsung start langsung. Ya kan? Nah, jadi jangan kita banyak pikir Allah ini. Nanti Bapak pikirkan ya Pak ya. Bapak di toko Allah kaget. Kalau kaget jadi dulu Allah. Kenapa? Lidahnya sudah terbiasa dengan Allah. Nah, sehingga nanti insya Allah bagaimana Bapak pikir ini, waktu dia akan sakaratul maut, dia insya Allah sedang berpikir Allah. Asal naik aja lidahnya. Habis. Khusnul khatimah. Nah, jadi
dengan Bapak Muhammad dan tiga Allah ini, subhanallahnya masuk, alhamdulillahnya masuk, Allahu Akbarnya masuk, ya Rahman ya Rahim, ya Majid, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Aziz, 99 masuk semua di sini. Betul ya Pak? Nah, jadi ini dikatakan zikir paling tinggi. Tidak ada lagi zikir yang lebih tinggi daripada Allah. Yang penting Bapak itu ada yang bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong sesuatu harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Jangan ambil dari buku Pak, buku dia orang. Gak jelas yang ada sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah. Sanadnya jelas. Nah, di Rasulullah ini beliau ini hafiz Quran. Hafiz Quran dan beliau menghatamkan Quran setiap hari Pak. Pak Imam pernah dengar ada orang menghatamkan Quran setiap hari Pak. Ada menghatamkan setiap hari, pernah dengar? Ada di mana? Imam Syafi'i. Enggak, maksud saya kalau Bapak mau tahu Pak, Sayyidina Utsman menghatamkan Quran 8 kali Pak saya. Sayyidina Utsman menghatamkan Quran 8 kali. Saya terkejut. Saya baru tahu itu dari Buya Al-Razi Pak. Jadi saya mau tahu menghatamkan Quran 8 kali. Maksud saya Pak, sekarang ini Pak, ada yang menghatamkan Quran setiap hari. Sekarang ini bukan yang belum banyak sekali ya. Sekarang. Kalau sekarang kemungkinan mungkin yang pesantren. Tapi setiap hari kita kalau ada tuh saya dikasih kabar. Kalau ada yang kata Quran saya lain, kalau saya dikabarkan. Saya yakin sekarang udah kalau 3 hari mungkin ada Pak. 3 hari sekali, seminggu sekali mungkin ada. Tapi yang kata Quran setiap hari secara istiqomah Pak ya, tidak putus. Ini saya mau 42 tahun belum kata Quran setiap hari. Nah itulah tahun 54 Pak, tanggal 14 September 54 pertapatan tahun hijriahnya 17 Muharram 1034 beliau mendapat Malikul Haq mengajar Allah pada beliau. Inilah untuk sampai ke belakang. Ini sudah sampai ke seluruh dunia Pak. Saya menyampaikan seluruhnya yaitu masyarakat beliau sudah sampai ke 52 menyampaikan itu. Nah jadi kami juga tergerak kami karena saya sudah merasakan nikmatnya Pak. Ini nikmat sekali Pak mengamalkan zikir. Jadi saya takut nanti di akhirat ditanya Pak, kenapa Bapak sampai dengan zikir ini? Kau ini egois, mau masuk surga sendirian. Saya nggak mau masuk surga sendirian. Saya mengajak bapak-bapak semua, ya. Nah jadi amalkanlah zikir ini secara istiqomah, ya. Secara istiqomah. Habis subuh, habis asar, habis maghrib bisa dia makan istiqomah. Karena ada keterangannya begini, Allah lebih menyukai suatu amalan walaupun dia sedikit tetapi dikerjakan secara istiqomah. Ketimbang banyak-banyak tapi angin-anginan. Ini sedikit Pak. Ini kalau kita tidak hitung, kalau kita sederhana 3 menit selesai. Makanya di sini dikatakan zikir akhir zaman cocok pada akhir zaman. Cocok pada akhir zaman ini. Zikir ini, ya, karena dia sangat-sangat simpel. Bahkan Bapak pernah dengar jemaah kita, jemaah umat Islam, 5 kali saya salam, 5 kali saya salam, mengucapkan salam pada Nabi dan Kiblat. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya belum pernah lihat Pak, ada umat Islam yang 5 kali sehari semalam mengucapkan salam kepada Rasulullah. Padahal ini perintah Pak. Coba apa artinya di surah Al-Azab di mana? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikatnya berselawat kepada Nabi. Betul ya? Inna Allah berselawat, Allah berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu, berselawat kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan. Salam penghormatan kepada Rasulullah. Tapi diamalkan hukum Islam. Kapan diamalkannya? Dia pergi dulu ke Madinah waktu umrah atau haji. Di depan makam Rasulullah baru dia mengucapkan Assalamualaikum Nabi Allah, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Allah. Berapa juta mengucapkan salam Nabi harus mendapatkan jutaan. Nah, tetapi kita bagi pengamal zikir ini kita dapat dispensasi.
Ya, oleh Syekh Mahmud katakan, insya Allah salam kita dijawab nanti. Jadi waktu kita salam, Allah kembalikan ruhnya, Allah Rasulnya menjawab salam. Bapak bisa bayangkan Pak, 5 kali Pak kita salam sama Nabi Pak. Artinya Pak, akan terjadi hubungan emosional dengan Rasulullah. Karena setiap habis subuh kita salam Nabi, habis zuhur salam Nabi, asar maghrib isya, insya Allah kita dapat syafaatnya di akhirat. Amin, amin. Mungkin jelas Pak Hasan ya. Ada Pak Hasan yang bertanya. Dan Pak Hasan bagus sekali. Silakan kepada yang bertanya. Supaya apa ya memakan ini? Pas. Ya? Pas. Alhamdulillah. Jadi nanti selanjutnya guru menghubungi Mas Ainal ya. Kita ada teks dikirim betul tadi ketinggalan. Jadi kita dikirim ke Mas Ainal ya. Ya. Jadi nanti saya ulang lagi. Kalau ada sholat sunat dulu. Selesai sholat baru kita hadap kiblat. Pertama, ajakan Fatihah kepada Nabi. Kedua, berdoa. Betul berdoa ya. Kedua berdoa, terus baru baca fadhkuruni adzkurkum. Terus zikir. Allah. Waktu satu Allah satu nama. Jangan zikir juga. Allah. Bukan begitu ya. Nanti enggak kabul doanya. Zikirnya satu Allah satu nama. Allah. Kenapa bersuara sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 2? Ya, surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya ciri-ciri orang beriman apabila disebut Allah gemetar. Jadi Pak, jangan bersuara saja Pak. Allah. Mudah-mudahan Pak, saudara-saudara kita tadi, mungkin Bapak misalnya di rumah, saya belum sholat. Nah, kita sudah berdakwah mengingatkan itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan dia dengar nama Allah Rasul ini, tadi dia ingin berbuat jahat, dia tidak jadi. Nanti kita sudah membatalkan orang berbuat jahat dengan kita bersuara. Seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam. Iya. فإن تسبية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Fazkuruni azkurukum. Allah. Allah.
Allah, 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 Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Ya Allah ya Tuhan, hamba-Mu yang syaitan mendapatkan segala dosa-dosa ya Rabbana, segala darah sukan hamba-Mu dari Faridiyah sampai akhir umur hidup. Allah sabaqal Bapak Ibu, kita berdiri, kita salam kepada Rasulullah, pada Nabi ya. Insya Allah sampai salam kita ini. Kita berdiri semua. Saya ucapkan dulu baru diikut ya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Jadi ini ada 11 orang ya. Kalau ada 11 orang kita dikit lingkupi oleh para malaikat. Ada bawa ya? Jangan putus. Rapat-rapat. Ya. Jadi ini luar biasa banget dikit keliling ini ya. Ini nanti memancar cahaya di atas. Sehingga para malaikat pada nanti pada turun ya untuk melingkupi kita. Ya, masuk. Masuk. Ada yang betul ya. Rapat. Bila Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masyaallah. Fadkuruni azkurukum. Allah Allah, 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 Allah. Aziz alaikum, haris alaikum bi'uminin raufur rahim. Fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haris alaikum bi'uminin raufur rahim. In tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad inna wa minkum taqabbalallahu karim. Sabaqal mafar sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam.